Ya, kita membahas pencobaan dan yang lalu kita sudah membahas bagaimana Daud dan orang-orang yang dipilih Tuhan juga bisa jatuh dalam dosa, dalam pencobaan. Tanpa kecuali, termasuk Anda dan saya. Jadi kalau Anda merasa bebas dari pencobaan dan Anda merasa kuat menghadapi pencobaan, hati-hati ya. Karena Alkitab juga bilang orang yang merasa dirinya teguh, orang yang merasa dirinya kuat, hati-hati jangan sampai terpelecok. Karena apa ya? Karena justru kalau orang merasa kuat itu itulah kejatuhannya dia. Saya ulangi ya. Orang yang merasa dirinya kuat, justru itu adalah kejatuhannya. Karena apa ya? Karena merasa kuat itu kan udah kesombongan. Orang yang merasa dirinya kuat atau orang yang merasa dirinya lebih baik dari orang lain, itu sudah bentuk kesombongan. Dan kesombongan itu pun kejatuhan. Ya kalau gitu nggak boleh merasa diri kuat. Ya memang, emangnya manusia kuat. Kuat dengan kemampuan dirinya sendiri. Ya tentunya enggak kan? Siapa sih yang kuat dengan dirinya sendiri? Kuat atas kemampuannya sendiri. Siapa yang kuat? Enggak ada yang kuat. Kalau bukan Tuhan yang menopang, kita semua hancur. Itu. Jadi dalam hal ini kita udah banyak dibekali oleh kebenaran-kebenaran yang menyatakan bahwa ya manusia itu lemah dan manusia yang lemah itu nggak mungkin bisa menopang dirinya sendiri atau nggak mungkin bisa mengangkat dirinya sendiri atau mampu untuk bertahan dalam pencobaan. Nggak ada yang bisa. Ya, saya ulangi hari ini untuk membahas kejatuhan-kejatuhan orang-orang yang dipilih Tuhan sebagai pelajaran yang baik untuk warning bagi Anda dan saya. Sekali lagi, godaan yang paling sering terjadi dalam hidup saudara dan saya dan tanpa kita sadari itu adalah kesombongan. Ya, saya mau mengangkat topik ini, pencobaan dalam hal kesombongan. Saya pernah ya mengungkapkan satu kebenaran bahwa nggak ada manusia yang nggak sombong. Justru kalau bicara kesombongan itu, semua manusia kalau mau jujur, ya kalau mau jujur dan terbuka, kita semua mengakui bahwa kita itu orang sombong. Tapi kalau yang bahaya adalah kalau kita menganggap diri kita nggak sombong. Itu yang bahaya justru. Menganggap dirinya tidak sombong. Menganggap dirinya cukup rendah hati, cukup baik hati di hadapan Tuhan. Aku orang yang baik hati, aku orang yang rendah hati. Aku sudah begitu humble, begitu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya inilah aku. Bahwa aku orang yang rendah hati. Itu sudah suatu kesombongan. Menganggap dirinya rendah hati dan menilai orang lain yang sombong. Aku ini loh rendah hati.
si A, si B, si C itu yang sombong. Nah, itu godaan yang seringkali terjadi. Selain menganggap dirinya sudah rendah hati dan orang lain itu sombong, menyombongkan dirinya, menyombongkan kehebatannya. Aku ini loh tidak sombong, aku ini loh yang sudah rendah hati. Dengan kata lain, kalau kita menilai seperti itu artinya kita menganggap diriku ini yang lebih baik dari orang lain. Ya kan? Dengan menganggap bahwa kalau aku ini sudah rendah hati dan orang lain sombong, itu berarti aku ya sudah merasa diriku lebih baik dari orang lain. Dan itu juga kesombongan. Lalu dengan menilai aku lebih baik dari orang lain, berarti orang lain lebih bobrok dari aku. Orang lain tuh lebih bobrok dari aku. Ya kan? Nah, itu juga kesombongan. Jadi kesombongan ini berlipat-lipat, saudara. Kesombongan kita ini berlipat-lipat. Menganggap diriku sudah rendah hati, itu kesombongan. Menganggap orang lain tuh yang sombong, aku yang rendah hati, itu juga kesombongan. Menganggap bahwa aku lebih baik dari orang lain, itu kesombongan. Dan menghakimi orang lain itu bobrok. Ya, tidak seperti aku yang rendah hati ini, itu juga kesombongan. Menilai orang lain bobrok. Dan siapa yang bisa lepas dari penilaian ini? Siapa yang bisa lepas? Siapa yang bisa lepas dari Anda tidak menilai orang lain? Siapa yang bisa lepas dari menilai bahwa orang lain itu bobrok dan saya lebih baik dari orang bobrok itu? Nggak bisa lepas kan? Kalau kita melihat orang, misalnya contoh ya, melihat orang munafik atau penjilat, ya, wah orang ini penjilat, brengsek, penjilat, munafik, bunglon misalnya. Nah, saya seringkali terjebak dalam kemarahan melihat orang lain yang penjilat-penjilat pantat itu, ya, dan munafik dan berpura-pura jadi orang baik itu, waduh, rasanya udah amat sangat jengkel dan ingin istilahnya memaki-maki orang itu gitu loh. Ya, apalagi kalau kita itu disakiti sama orang yang penjilat-penjilat itu. Ya, kita kan lebih jengkel lagi kan. Ya, siapa yang bisa luput dari penilaian seperti ini? Nggak bisa. Kita semua sudah terjebak dalam keberdosaan menghakimi orang lain atau menilai orang lain. Nah, apakah ini salah atau benar? Nah, itu nanti perkara lain lagi. Maksudnya salah atau benar, menilai orang lain itu boleh nggak gitu. Nah, itu perkara lain lagi. Tapi menilai diri, menilai orang lain brengsek dan aku nggak sebrengsek dia, itu dengan kata lain sudah bentuk ya kesombongan diri lah. Padahal kalau aku bisa lebih baik dari orang lain, itu bukan karena aku yang lebih baik. Aku itu sama-sama jelek dengan orang lain, tapi semua karena only by grace.
Only by grace. Jadi orang-orang yang menyadari only by grace, mestinya hasilnya bukan kesombongan. Wah, aku lebih baik dari dia karena only by grace, kan nggak mungkin gitu kan. Jadi kesadaran only by grace itu bukan karena aku lebih baik dari dia, tapi aku sama dengan dia. Cuma ada satu hal, yaitu anugerah Tuhan yang dicurahkan dalam hidupku. Maka hasilnya bukan kesombongan mestinya. Hasilnya apa? Hasilnya ucapan syukur kepada Allah dan berbelas kasihan kepada orang-orang lain yang masih dalam kebutaan rohani. Berbelas kasihan, bukan menghakimi, bukan merasa diri lebih baik, bukan merendahkan orang lain, tapi aku sama dengan mereka. Nah, waktu aku sama dengan mereka, ya aku yang sama dengan mereka dan yang patut dihukum ini, Tuhan itu berbelas kasihan dalam hidupku. Sehingga reaksinya sekali lagi bukan kesombongan, tapi ucapan terima kasih kepada Tuhan. Aku bersyukur pada Tuhan karena aku ini orang bobrok yang hina, yang nggak ada nilainya hidupku itu. Tapi Tuhan mau berbelas kasihan dalam diriku. Berarti, oh puji Tuhan, semua ini karena anugerah Tuhan semata-mata. Jadi munculnya bukan kesombongan, munculnya bukan menghakimi orang lain, munculnya berbelas kasihan dan mau mendoakan. Nah, ini selalu saling bertentangan dalam hidup kita. Antara mau menghakimi orang lain, menganggap orang lain lebih bobrok dari diriku, aku lebih baik dari orang lain, aku sudah rendah hati dan sebagainya, dengan kesadaran aku ini sama-sama bobroknya. Dengan orang lain aku itu sama-sama bobroknya, sama-sama nggak layaknya, sama-sama nggak pantasnya. Hanya karena belas kasihan Tuhan saja aku boleh jadi seperti sekarang. Jadi aku punya kerinduan sekarang mendoakan orang-orang yang masih dalam kebutaan rohani. Dan aku sadar aku selalu juga terjebak dalam kesombongan-kesombongan diriku yang ya selalu menganggap diriku lebih baik dari orang lain. Selalu begitu kan? Anda dan saya itu selalu terjebak menilai orang lain bahwa aku lebih baik dari orang lain. Ya. Secara teologis pun juga seringkali menilai gitu kan. Kita menilai teologi ini, teologi itu. Bobrok, teologiku lebih baik dari teologi orang lain. Apakah itu bentuk kesombongan? Ya tergantung motivasi terdalam dalam diri kita kan. Bisa itu sebagai suatu ucapan syukur kalau aku boleh memahami teologi yang lebih benar dari sebelumnya, lebih benar dari teologi orang-orang lain, itu sebagai ucapan syukur dan bukan merendahkan orang-orang lain yang masih teologinya nggak benar. Ya, itu yang selalu juga mengingatkan saya pada saat saya menilai orang lain dengan teologi yang nggak benar. Yang saya ingat itu apa? Roh Kudus mengingatkan saya itu apa? Kamu itu dulu ya kayak itu. Kayak mereka itu, yang kamu sekarang nilai mereka itu
apa itu, begitu bodohnya mereka, begitu salah dalam mengerti kebenaran. Ya, mereka masih buta, nggak paham akan kebenaran. Ya itulah aku dulu. Jadi kalau kamu sekarang sudah tercelik, jangan sombong. Kalau kamu sekarang sudah tercelik, bersyukurlah karena belas kasihan Tuhan dalam hidup. Bukan karena kamu lebih baik dari mereka, enggak. Ya itu yang selalu tertanam dalam diriku ya. Aku ingat masa laluku dulu yang kacau balau. Nah sekarang kalau aku lihat orang kacau balau, ya itulah aku dulu gitu. Tapi orang masih seringkali terjebak, termasuk saya, masih seringkali terjebak dengan manusia lama yang selalu condong menghakimi orang lain dan merasa diriku lebih baik dari orang lain. Diriku lebih benar dari orang lain. Oh itu salah, oh itu salah. Saya yang benar. Nah, itu yang harus kita belajar untuk dikikis, ya, diingatkan, diperbaiki pola berpikir kita, yaitu yang namanya renewing your mind. Ya, renewing your mind. Selalu merasa diri lebih benar dari orang lain. Renewing your mind. Ya, Rasul Paulus kita sudah bahas ya beberapa kali. Rasul Paulus bolak-balik mengingat dirinya nggak lebih baik dari orang lain. Dirinya yang berdosa, dirinya yang nggak pantas, dirinya yang sebagaimana adanya, itu semua karena kasih karunia Allah, bukan karena kehebatannya. Tapi ada tapinya. Jangan jadi ekstrim lain lagi. Ada orang yang karena tidak mau menghakimi orang lain, maka dia tidak mau menegur orang lain yang teologinya salah. Dia tidak mau menegur. Kalau dia menegur, dia merasa, wah aku terlalu sombong. Aku merasa diriku lebih baik dari dia sehingga aku berani menegur dia. Jadi akhirnya dia nggak mau menegur. Dia diam-diam aja. Ya, karena kalau aku menegur nanti aku sombong. Jadi aku nggak mau menegur. Nah ini juga salah, nggak benar. Kalau kita lihat Rasul Paulus yang dalam merasa dirinya tidak lebih baik dari orang lain, Rasul Paulus yang juga menyadari bahwa dia orang berdosa dan paling berdosa dari semua orang berdosa, sudah sampai serendah itu kesadaran Rasul Paulus tentang dirinya yang begitu rendah. Tapi Rasul Paulus tetap menegur. Rasul Paulus tetap mengoreksi orang yang salah teologinya. Ya, bahkan keras. Kadang-kadang Paulus malah bilang, terkutuklah orang yang memberitakan Injil yang berbeda dengan Injil yang kami beritakan. Nah, ini apa kesombongan? Atau ini suatu pernyataan kebenaran yang disampaikan dalam kesadaran akan anugerah Tuhan. Ya, sekali lagi, orang yang menyadari dirinya enggak lebih baik dari orang lain bukan berarti tidak boleh menegur orang lain yang teologinya salah. Justru harus ditegur karena itu bentuk kasih, belas kasihan Tuhan. Tuhan juga menegur kita kok kalau kita salah. Kalau kita nggak benar, Tuhan juga menegur kita. Jadi pembiaran itu justru bukan bentuk kasih, itu pembiaran itu. Ya. Justru karena kasih kita punya perhatian. Karena ada perhatian kita mengingatkan dan kita menegur. Tapi bukan dengan motivasi kesombongan, bukan merasa diri
diriku lebih baik dari orang lain. Enggak, aku nggak merasa diriku lebih baik dari orang lain. Aku orang bobrok, aku orang nggak pantas, aku orang yang sama-sama patut dibinasakan, dan semua karena belas kasihan Tuhan saja. Jadi sekali lagi jangan ekstrim, terlalu rendah hati sampai nggak mau negur orang lain. Orang lain salah pun tetap merasa ya aku juga bisa salah gitu. Jadi aku nggak perlu menegur dia, nanti dikira aku ini merasa diriku lebih baik dari dia. Padahal aku juga sama-sama bobrok dengan orang itu. Nah, itu sikap seperti itu pembiaran namanya. Justru pembiaran itu tidak merupakan bentuk kasih. Ya kan, kalau ada orang tua anaknya main-main pisau, ya anak kecil main-main pisau masih umur 3 tahun, 4 tahun. Orang tuanya kan nggak pernah, orang tua yang benar justru nggak akan diam kan kalau anaknya itu main-main pisau. Pasti dirampas itu pisaunya. Kalau anaknya nangis-nangis, ya teriak-teriak karena dia mau main pisau, pisaunya diambil. Ya orang tua tetap tidak akan kasih pisau itu, biarpun anaknya nangis-nangis. Nah, ini menunjukkan bentuk kasih dari orang tua. Kalau dibiarkan, nggak apa-apa, biarin aja. Aku menghargai anakku, aku mengasihi anakku, jadi aku nggak mau menegur dia. Ya, biarin dia main-main dengan apa yang dia suka. Ya, karena aku nggak akan mau menghalangi dia dalam dia mau coba-coba. Itu nggak benar kan. Jadi orang tua kalau tahu anaknya sedang melakukan hal yang bahaya, lalu dibiarin, ya itu pasti bukan bentuk kasih Tuhan itu. Itu merupakan bentuk orang tua yang tidak bertanggung jawab dalam mendidik anaknya. Ya, nah ini semua pelajaran-pelajaran yang indah tentang bagaimana kita bisa maintain kesombongan kita. Pada hakikatnya kita ini sama-sama orang bobrok dan sama-sama orang yang sombong dan merasa diri lebih baik dari orang lain. Sudah, itu harus diakui. Sehebat apapun kerendahan hati seseorang, tetap aslinya itu sombong. Aslinya loh ya. Kalau sampai tadi kita bisa disadarkan, itu kan bukan karena kemampuan kita, itu karena belas kasihan Tuhan yang sudah dianugerahkan kepada saudara dan saya. Nah, itu tentang kesombongan. Kemudian tentang kejatuhan Daud dan lain-lain. Saya juga banyak belajar dalam hal ini ya. Belajarnya itu yaitu orang kalau dimulai dari nggak punya apa-apa kelihatan rendah hati. Makanya ada orang yang bilang, ya kalau begitu lebih baik kita itu nggak punya apa-apa terus supaya kita tetap bisa pelihara rendah hati. Enggak juga. Itu hanya fenomena. Orang yang nggak punya apa-apa lalu bisa rendah hati, itu namanya fenomena. Fenomena itu hanya bentuk luarnya saja. Karena memang nggak punya apa-apa, yang dia mau sombongkan apa. Tapi ada orang yang nggak punya apa-apa, sombong juga ada. Udah nggak punya apa-apa, sombong lagi. Merasa diri selalu lebih hebat dari orang lain. Ya, orang ini istilahnya bodoh kuadrat ya. Bodoh kuadrat. Karena sudah tidak ada apa-apa yang dia bisa kerjakan dan dia bisa unggulkan. Tidak ada orang lain menghargai dia, tapi dia masih tetap arogan dan sombong. Ini orang betul-betul
buta dan tidak mengenal dirinya sendiri. Tapi ada contoh yang saya sudah pernah paparkan, yaitu Daud ini dan juga beberapa raja yang lain ya. Begitu makin hebat kuasanya, makin lupa diri. Makin hebat kedudukannya dan kemenangan-kemenangan, prestasi kemenangannya, dia makin arogan. Nah, itu udah rumus umum. Itu yang pernah saya juga ngomong tentang Daud. Daud itu waktu masih awal-awal dia dipanggil Tuhan, waduh rendah hatinya bukan main si Daud. Apapun dia sadar dirinya itu bukan apa-apa. Tapi waktu dia jadi raja mulai arogan. Nah, jadi yang salah di mana? Kalau yang salah adalah katanya, yang salah ya ini Pak, dia sudah punya kedudukan yang tinggi. Jadi orang Kristen itu tidak boleh punya kedudukan yang tinggi. Karena nanti kalau punya kedudukan yang tinggi, dia dosanya, dia akan jatuh dalam dosa kalau dia punya kedudukan tinggi. Ya, dosanya akan berkembang dengan subur kalau dia punya kedudukan yang tinggi, makin kaya, makin dikenal orang, makin hebat prestasinya. Nah, jadi supaya kita jangan sombong, kita lebih baik tidak punya apa-apa. Itu menghindari kesombongan. Ya, itu saya bilang justru itu nggak benar. Justru dengan cara seperti itu, Anda berarti ingin hidup dalam hal yang nggak real, yang nggak nyata. Kenapa nggak nyatanya? Ya karena kita miskin, kita nggak punya apa-apa, jadi memang kita nggak ada yang bisa kita sombongkan. Ya sudah, akhirnya jadi rendah hati. Rendah hati atau rendah diri. Ya. Tapi itu yang tadi saya bilang, itu nggak real berarti. Kerendahan hati Anda itu karena emang Anda nggak punya apa-apa. Sekarang supaya nyata, kerendahan hati Anda itu nyata, maka Anda perlu dicobai dengan memiliki punya apa-apa. Dari tidak punya apa-apa, sekarang punya apa-apa, bagaimana reaksi Anda terhadap punya apa-apa ini? Apakah Anda tetap mau rendah hati? Atau Anda sudah berubah jadi arogan dan sombong? Itu yang saya pernah share kan. Orang dari tidak punya kedudukan, sekarang punya kedudukan. Dulu nggak dihargai, sekarang dihargai. Dulu nggak punya prestasi, sekarang punya prestasi. Ya, dulu nggak terkenal, sekarang terkenal. Dulu nggak kaya, sekarang kaya. Ya, dulu nggak punya jabatan, sekarang berjabatan. Loh, bagaimana? Kalau orang sudah seperti ini, punya kedudukan, baru itu keluar aslinya. Dulu waktu masih nggak punya apa-apa, ya memang rendah hati. Memang humble sekali. Memang orangnya sangat sederhana. Karena emang nggak punya apa-apa, ya sederhana dong. Mau beli yang mahal-mahal, nggak ada uang. Ya sederhana aja. Saya begitu uangnya berkembang, berlimpah-limpah, lalu bermiliar-miliar, akhirnya ratusan miliar, akhirnya triliunan. Waduh, bayangkan. Ya, uang nggak habis-habis, boleh dikata begitu. Dibelanjakan nggak habis-habis. Nah, dalam kondisi seperti ini, baru orang tuh keluar aslinya. Itu yang saya pernah analisa tentang Daud. Daud itu dulunya rendah hati luar biasa. Sekarang setelah punya kedudukan, langsung sombongnya keluar. Siapa aku?
Aku raja yang hebat, aku raja yang menang dalam berbagai peperangan. Nggak pernah kalah aku. Mulailah kesombongannya dengan saya uraikan yang lalu kan, dengan Daud menghitung-hitung ya kekuatan ini rakyatnya, tentaranya. Lalu yang paling puncak adalah kearoganan, adalah dia tidur dengan Batsheba. Itu saya nilai sih, itu sudah, ya itulah aslinya manusia. Saya tidak menilai Daud lebih jelek dari saya juga sangat jelek. Ya, saya orang yang nggak lebih baik dari Daud. Itu yang harus saudara dan saya juga sadari. Kita ini nggak lebih baik dari Daud. Justru peristiwa Daud itu menunjukkan itulah manusia. Itulah saudara dan saya. Kalau punya kedudukan, punya jabatan, punya hak, bahkan istri orang lain pun saya berhak untuk mengambil. Bahkan sampai diteruskan, saya pun berhak untuk mau membunuh suaminya. Itu sudah arogannya aslinya keluar itu. Manusia itu seperti itu. Saudara dan saya seperti itu. Saudara dan saya memang sekarang nggak bisa kayak gitu karena kita bukan raja. Coba kalau kita raja. Coba kalau kita sudah punya kedudukan paling tinggi dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Kedudukan paling tinggi. Jadi presiden atau jadi raja, kaisar. Sudahlah, lihat itu aslinya. Tapi kalau ada kaisar yang bertobat, seperti Konstantin yang agung itu bertobat, itu semua karena anugerah Tuhan semata-mata. Ya, inilah yang menjadi satu sharing saya hari ini, bahwa kalau bukan Tuhan yang menopang Anda dan saya, kita semua itu sama dengan yang namanya Daud. Kita sama dengan yang namanya Salomo. Ya, kita sama dengan yang namanya Petrus yang menyangkal Tuhannya, gurunya. Sama. Jangan saudara bilang Petrus itu goblok, gurunya disangkal. Emangnya lu kira lu ini yang lebih setia dari Petrus? Enggak. Kita semua kalau kembali lagi tanpa anugerah Tuhan, kita semua sudah kolaps. Habis. Jadi apa yang mau disombongkan? Enggak ada yang mau disombongkan. Ya. Termasuk hamba Tuhan, termasuk pendeta. Saya paling tidak setuju kalau ada orang menganggap pendeta itu seperti malaikat. Pendeta itu seperti dewa yang nggak bisa salah. Itu pendapat apa itu namanya? Golongan orang-orang feodal atau apa begitu ya. Orang-orang yang bangsawan yang merasa dirinya tingkatnya lebih tinggi dari rakyat jelata. Apa itu istilahnya? Aristokrat atau apa itu? Ya kan? Merasa kedudukanku itu udah lebih tinggi dari rakyat jelata. Kaum pendeta adalah kaum yang salehnya melebihi kesalehan rakyat jelata yang serba bobrok ini.
Siapa bilang? Ya, Alkitab tidak mengajarkan seperti itu. Ya memang ada kata-kata kalau memilih penatua harus orang yang takut akan Tuhan, harus orang yang beristri satu, harus ini bertanggung jawab apa segala macam, jujur dan sebagainya. Ya memang itu idealnya begitu, kriterianya itu harus begitu. Tapi apakah ada orang yang hidup tanpa cacat? Itu pertanyaan saya. Apakah ada orang hidup tanpa dosa? Itu pertanyaan saya. Apakah ada orang yang sempurna? Ya, tidak punya kelemahan, tidak punya kekurangan. Itu pertanyaan saya. Jadi omong kosong kan? Kalau pendeta dianggap setara dengan malaikat yang tidak punya dosa. Saya lihat banyak orang masih salah di sini. Jadi menilai orang dari kedudukan, jabatan, dan itu dianggap orang yang suci tanpa dosa. Itu justru kita nggak setuju. Itu ajaran Roma Katolik juga kita nggak setuju kalau dikatakan bahwa kaum rohaniawan itu kaum yang lebih suci dari rakyat jelata. Rakyat jelata itu ya jemaat. Sedangkan rohaniawannya seperti Romo dan sebagainya itu orang-orang suci, orang-orang bersih. Apalagi kalau sudah punya gelar santo, itu sudah lebih suci dari semua yang lain. Semua itu enggak benar. Makanya reformasi itu maksudnya untuk mendobrak konsep-konsep yang salah tentang orang rohani dan rakyat jelata. Itu enggak ada di Alkitab. Semua orang itu orang berdosa. Tapi kalau sudah menjadi percaya kepada Kristus, orang itu disebut orang-orang kudus. Biarpun masih berdosa, disebut orang kudus. Wah, itu luar biasa. Yang orang kudus itu bukan rohaniawan. Orang kudus itu semua orang yang mengaku percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dialah orang-orang kudus. Nah, jadi kalau kita mengerti seperti ini, kita sadar benar ya, bahwa aku disebut orang kudus bukan karena aku mampu kudus. Aku disebut orang kudus bukan karena aku punya prestasi kekudusan yang tanpa cacat. Omong kosong semua. Bullshit semua itu. Penipuan. Saya disebut orang kudus karena anugerah Tuhan. Karena belas kasihan Tuhan. Karena Tuhan yang sudah menebus dosa, membayar hutang-hutang dosa saya. Sehingga saya disebut orang kudus. Semua only by grace. Puji Tuhan. Ya, saya berhenti sampai di sini. Saya tunggu respon-respon Anda. Ya, bahwa memang manusia semua akan mengalami pencobaan dan kita semua tidak lebih baik dari orang lain. Cuma tetap kita berpegang pada prinsip. Prinsipnya adalah biarpun saya orang berdosa, saya tetap harus berpegang pada ajaran yang benar dan saya juga harus berani menegur kalau ada ajaran yang menyimpang dari Alkitab. Saya harus mengoreksi karena kalau saya mengoreksi bukan karena saya lebih baik dari orang lain, tapi karena saya boleh menerima anugerah Tuhan yang menyadarkan dan menginsafkan saya untuk kembali kepada ajaran yang sesuai dengan Alkitab. Kembali kepada ajaran yang sesuai dengan Alkitab itu tidak berarti saya lebih sempurna dari orang lain. No, saya tetap orang berdosa
yang enggak layak di hadapan Tuhan, namun karena belas kasihan Tuhan saja, ya saya boleh sebagaimana adanya sekarang. Oke, silakan kalau ada teman-teman yang mau menanggapi, ya, ada yang mau meresponi, ya. Oke, ada nggak? Ya, kalau nggak ada, ya mari kita diskusi, kita coba merenungkan bagaimana Daud yang dari ketulusan itu akhirnya kok jadi hancur gitu. Boleh dikatakan kan tanda petik hancur itu ya. Maksudnya dia dari yang begitu baik, begitu saleh, begitu alim, sekarang begitu luar biasa itu. Apa itu? Kejatuhan dia. Sampai akibatnya memang anak-anak Daud juga ya menunjukkan keaslian mereka juga ya. Anak-anak Daud itu nggak lebih baik dari orang tuanya, anak-anak Daud itu. Dan hidupnya kacau semua. Ya, sampai Salomo yang sudah diharapkan begitu bagus, Salomo itu begitu salehnya pada awalnya. Ya, jadi semua itu boleh kata seringkali pada awalnya itu baik. Tapi pada selanjutnya, ya kita tahu sendirilah Salomo sudah tertarik dengan wanita-wanita cantik, ya, dan istrinya jadi lebih menggila dari ayahnya Daud. Ya, saya juga nggak begitu ingat atau nggak pernah meneliti benar-benar kira-kira yang jadi istri Daud itu berapa. Ya, tapi yang pasti yang istrinya Salomo itu jauh lebih banyak dari Daud. Ya, istrinya itu 700. Saya bingung ya. Dengan istri 700 lalu kundiknya 300. Ya. Waktu ya itu bagaimana cara bertemu dengan istrinya dan sebagainya. Lalu saya juga pernah, ya ini intermezzo sedikit, saya tur ke RRC, ya kan. Waktu itu Pak Tong yang jadi leader kami. Dan Pak Tong menjelaskan, oh ini ada kaisar ini, raja ini apa di Tiongkok itu ya. Kaisar-kaisar. Lalu Pak Tong bilang ini istrinya kira-kira 5.000 istrinya. Wah, saya sampai kaget. Loh, ternyata ada yang lebih hebat dari Salomo ya di Tiongkok ya. Sampai istrinya bisa 5.000-an itu. Gimana itu? Iya. Ya, katanya kalau orang sudah diangkat jadi istrinya kaisar itu kasihan, kasihan. Kenapa kasihan? Mestinya malah bangga ya. Tapi kasihan katanya. Ya, kenapa kok kasihan? Ya karena dia bisa jadi perawan sampai tua. Loh, kenapa kok jadi perawan sampai tua? Iya, bayangkan 5.000 istri itu kapan ketemunya dengan 5.000 istri itu. Nah, kalau satu hari satu istri itu 1 tahun aja cuma ketemu 360, ya 1 tahun berapa? 360 hari ya. 360 istri 1 tahun. Nah, kalau 5.000 istri itu berarti butuh berapa tahun, ya kan?
bisa 18 tahunan gitu. 19 tahun, 18 tahun. Itu belum tentu ketemu sama rajanya. Kalau sudah jadi istri belum tentu. Kalau sudah 5.000 istri itu bagaimana ketemunya? Belum tentu ketemu. Jadi untung-untungan itu. Ya, ini sedikit membahas itu yang itu bukan yang penting. Tapi yang saya maksud di situ adalah dari pembahasan ini adalah orang yang tadinya begitu tulus dan begitu humble, begitu rendah hati, akhirnya terjebak dalam kesombongan. Itulah pelajaran Anda dan saya, bahwa kita ini semua sudah terjebak dalam kesombongan. Begitu Anda menilai orang lain lebih jelek dari Anda, itu sudah terjebak dalam kesombongan. Begitu Anda menilai saya lebih baik dari dia, itulah kesombongan. Ya, begitu kita merasa kita sudah rendah hati, itulah kesombongan. Wah, sudahlah, gak bisa lepas daripada kesombongan itu. Tapi bersyukur, justru menyadari seperti ini malah bersyukur. Yang parah adalah kalau kita nggak sadar bahwa kita sudah terjebak dalam kesombongan. Nah, itu yang justru bahaya. Kalau sadar bahwa aku ini sudah terjebak dalam kesombongan, itu justru anugerah Tuhan. Ya, anugerah Tuhan kalau saudara dengar apa yang saya katakan hari ini dan saudara mengamini dan mengimani dalam hidup Anda bahwa kita semua adalah orang-orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Oke, saya terlalu banyak ngomong. Mungkin ada teman-teman yang mau kasih pertanyaan atau komen, silahkan. Ada? Wah, ini kelihatannya sepi-sepi aja. Pak Andi. Silakan Pak Arifin, apa kabar? Baik Pak. Pak mau tanya, itu ada pemahaman misalnya kalau Daud itu diurapi, lalu berkenan di hadapan Tuhan. Nah, apakah orang yang sudah diurapi begitu tidak pernah, kalau berbuat salah kita masih harus menganggap dia masih tetap diurapi? Karena di beberapa pendapat sekarang ini, kalau misalnya ada, maaf, pendeta jatuh, dibilang kita nggak boleh berkomentar soal pendeta itu, karena dia itu orang yang diurapi Tuhan. Oke. Good. Ya, pertanyaan sangat bagus. Di satu sisi ya, tadi kan saya bilang, kita kalau menghakimi orang lain, kita akan merasa lebih baik dari orang itu. Dan kita sudah jatuh dalam kesombongan. Ya. Tapi kalau ada orang yang jatuh dalam dosa, bagaimanakah sikap yang seharusnya terhadap orang yang sudah jatuh dalam dosa itu? Apakah kita lalu bilang, oh dia, saya tidak lebih baik dari dia, dan saya tidak boleh menghakimi dia, dan saya tidak boleh untuk menegur atau mengingatkan dia. Nggak boleh, biarlah dia bersama dengan Tuhan sendiri. Apalagi tadi ditambah dengan, oh dia orang yang sudah diurapi Tuhan. Jadi kita nggak boleh menilai orang itu. Kalau kita menilai, kita sudah jatuh pada kesombongan dan kita bahkan menghakimi orang yang diurapi oleh Tuhan. Nah, nanti dulu ya. Nanti dulu. Dalam hal ini, saya tetap pada prinsip bahwa kita tidak boleh menganggap orang yang jatuh atau hamba Tuhan yang jatuh itu lebih rendah dari saya. Hati-hati.
Kalau Anda sudah menilai seperti itu, berarti Anda jatuh dalam kesombongan. Karena Anda merasa Anda lebih baik dari hamba Tuhan itu kan. Ya, Anda belum jadi hamba Tuhan. Anda nggak tahu bagaimana godaan jadi hamba Tuhan. Ya. Dan Anda juga tidak pernah mengalami pencobaan seperti itu. Ya. Jadi hati-hati dalam menilai orang lain lebih jelek dari Anda. Dan Anda lebih baik dari orang lain. Karena Anda belum dicobai. Karena Anda belum mengalami kejatuhan. Coba kalau orang sudah mengalami kejatuhan. Bungkam 1000 bahasa. Lalu menilai orang lain yang juga jatuh. Gua sendiri nggak lebih baik dari dia. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, itu saya tidak setuju kalau dikatakan kalau dia sudah orang yang diurapi berarti nggak boleh diutak-utik. Nah, itu juga tidak benar. Karena Alkitab juga memberikan contoh kepada Anda dan saya bahwa meskipun Daud orang yang diurapi dan jatuh dalam dosa, tetap Tuhan mengutus ya Nabi Nathan untuk mengingatkan Daud. Jadi bolehkah orang yang sedang jatuh dalam dosa itu kita ingatkan dan kita tegur dan kita bawa dia kembali kepada jalan yang benar? Jawabannya harus. Tapi harus itu caranya, jalurnya, siapa dia, siapa Anda. Makanya Tuhan mengutus nabi. Nabi Nathan itu yang akan mengoreksi Raja Daud. Tapi bisakah Tuhan mengutus yang lain? Bisa aja. Tuhan mau pakai siapa saja bisa. Tapi Tuhan waktu itu mengutus Nabi Nathan. Jadi bagaimana kalau kita melihat, ya jangan bilang hamba Tuhan lah, melihat saudara seiman kita yang sedang jatuh. Kita tolong dia. Jadi motivasinya bukan menghakimi ya. Saya kasih warning ini. Motivasinya bukan menghakimi. Motivasinya bukan Anda menganggap diri Anda lebih baik dari dia. Dan Anda memandang dia seperti sampah, ya orang brengsek sampah, ya dan Anda orang yang mulia. Itu berarti Anda juga sudah jatuh dalam dosa. Tapi motivasi yang benar adalah saya orang berdosa, dia juga orang berdosa, tapi belas kasihan dalam hidup saya, belas kasihan Tuhan dalam hidup saya, di mana saya dilindungi dari kejatuhan. Dan saya melihat saudara seiman saya yang sedang jatuh. Saya mau ingatkan dia untuk dia kembali ke jalan yang benar. Jadi motivasinya karena belas kasihan dari Tuhan. Motivasinya karena ingin saudara kita itu bangkit kembali kepada jalan yang benar. Jadi bukan motivasinya, nah itu lihat tuh bobroknya kelihatan, brengseknya, itu memang pecundang, itu memang manusia serigala apa segala macam. Orang yang seperti itu sudah orang yang jatuh. Yang menilai seperti itu loh ya. Itu orang yang sudah jatuh dalam kesombongan yang tadi saya bilang itu. Ya. Dia pikir dia lebih hebat kualitasnya dari hamba Tuhan yang sedang jatuh itu. Tapi kalau kita tidak mengingatkan juga salah. Kita mengingatkan, tapi mengingatkan bukan dengan cara menghakimi. Mengingatkan itu dengan belas kasihan. Dan Tuhan Yesus kasih contoh itu kepada perempuan yang kedapatan berzina. Tuhan Yesus melindungi perempuan itu dari hukuman penghakiman massa. Dan tapi Tuhan Yesus tetap ingatkan, setelah ini jangan berbuat dosa lagi. Bertobatlah.
Ya, kata bertobatlah itu tidak ada di situ, tapi saya yakin Tuhan Yesus juga mengingatkan perempuan ini untuk bertobat, kembali ke jalan yang benar. Itu belas kasihan Tuhan. Ya, itulah Pak Arifin. Jadi harap ini menjadi suatu pencerahan bagi kita semua. Pagi Wandi. Pagi Ya, Wandi. Pak. Pagi Wandi. Halo. Pagi. Pak Andi, kalau menurut saya, tidak tahu Pak Andi bisa menilai apa enggak. Kalau menurut saya Pak, nanti Pak Andi bisa merespon apa enggak. Kalau masalah moral Pak Andi ya, kalau pendeta itu jatuh masalah moral, misalnya perzinaan apa, seringkali saya tidak mau menyebutkan namanya Pak Andi untuk mengcounter itu Pak. Cuma sekedar kasih tahu gitu Pak. Karena saya pikir kalau nyebut namanya, gerejanya nanti kan membunuh integritas dia Pak. Jadi kalau siapa tahu kalau dia bertobat Pak, kan gitu menurut saya Pak. Tapi kalau masalah ajarannya misalnya lewat karuan itu saya sering kali nyebut nama atau gerejanya supaya mengcounter, supaya orang tahu itu Pak. Itu loh, gereja itu, pendeta itu ajarannya enggak karu-karuan. Nah, menurut Andi apa betul yang saya lakukan ini? Yang kedua masalah penghakiman. Kadang-kadang repot Pak Andi bilang penghakiman itu dengan kasih, tapi kalau kita menegur juga dengan gitu, orang seringkali menganggap kita tetap menghakimi, Pak. Itu yang repot, Pak. Itu bagaimana bisa mengatasi itu, Pak Andi? Ya. Ya, ini sudah jam 10 lebih. Mestinya saya sudah harus turun. Apa yang ditanyakan Pak Liman ini suatu hal yang realitas sekali ya, bahwa apakah perlu kita menyebut nama. Saya akan lihat dulu prestasinya orang ini. Kalau orang ini memang sudah beberapa kali diingatkan nggak mau tahu dan terus-menerus mengeraskan hatinya, menurut saya harus disebutkan namanya. Ini entah moral, entah ajaran, menurut saya sama. Kalau dia selalu membenarkan diri dalam keberdosaannya, kita harus tegur dia dengan lebih keras. Sekali lagi bukan karena kita merasa lebih baik dari dia, tapi ini demi keselamatan dirinya sendiri, keselamatan tanda petik maksudnya, supaya dia bertobat, jalan mengambil langkah untuk kembali ke jalan yang benar. Ya, bagi saya nama kalau itu masih masalah yang mungkin baru terjadi, kita masih sembunyikan. Tapi kalau sudah enggak bertobat dan bahkan merusak dan mempengaruhi jemaat, saya harus sebut itu. Dan tetap spiritnya membawa dia kembali ke jalan yang benar. Seperti itu. Nah, kalau ada orang yang ajarannya salah, kita tegur dengan kasih, tapi dituduh menghakimi, ya mungkin cara kita sedikit mungkin kurang berkenan kepada dia. Ya, kita pakai cara yang mungkin lebih bisa lebih bersahabat, atau ya penuh dengan pengertian lah, pendekatan yang baik gitu. Dengan melalui pendekatan yang baik. Kadang-kadang kita mungkin nggak pakai cara pendekatan yang baik, langsung saja damprat kepada orangnya, makanya dia anggap kita itu menghakimi. Bisa seperti itu. Oke teman ya, saya nggak bisa lanjut, mohon maaf. Karena tadi sudah saya kasih kesempatan bertanya, banyak yang diem. Tapi selalu kalau waktunya sudah habis, baru muncul banyak pertanyaan. Ya ini mungkin juga ciri manusia ya. Kalau sudah habis waktunya, baru
muncul banyak pertanyaan. Ya, terima kasih untuk rekan-rekan. Lain kali mungkin disiapkan pertanyaannya ya. Mungkin gara-gara Anda terlalu terlena mendengarkan uraian-uraian ini sampai nggak berpikir untuk bertanya. Nanti kalau sudah kesempatan habis baru, oh ya saya mau tanya ini. Ya, kalau sudah disiapkan lebih dulu mungkin lebih bagus. Jadi itu ada kesempatan bertanya, langsung bertanya. Ya, oke. Teman-teman, kita tutup dalam doa. Kita bersyukur pada Tuhan untuk anugerahnya. Saya minta Pak Arifin ya, boleh pimpin kita dalam doa, Pak Arifin. Baik Pak, mari kita berdoa. Bapa kami surgawi, terima kasih untuk semua pelajaran hari ini. Kau memberi pengertian, dan biarlah pengertian ini menjadi bekal kami untuk bisa bersikap dalam dunia ini terhadap segala pencobaan, terhadap segala kesombongan, terhadap segala penghakiman. Hanya kami bisa bersikap dengan benar. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan pertolongan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Arifin. Terima kasih buat semua rekan-rekan.